Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan fotokopi dan percetakan Ridwan. Kali ini kita nggak bahas fotokopi dan percetakan. Aduh, jadi kali ini kita mau bahas soal anggota DPR, yang mana satu hari ini rumah anggota DPR Ahmad Syahroni dari Partai Nasdem sudah disatroni massa. Satroni. Jadi eh, muncul lagi kurang lebih sekitar, kalau dengan sekarang berarti kurang lebih 5 atau 6 jam yang lalu, satu lagi anggota DPR, Abang Eko Patrio, yang sekarang udah jadi anggota DPR, itu 3 atau 4 jam yang lalu itu sudah minta maaf tuh, sudah minta maaf. Lalu 3 jam yang lalu, setelah video ini diupload, mungkin kurang lebih sudah 5 atau 6 jam ya, gantian rumah Eko Patrio sudah disatroni sama massa. Dan jadi bingung sih mau ngomong apa. Kenapa konten kali ini kita gak bahas fotokopi dan percetakan? Karena saya sendiri di fotokopi dan percetakan tuh hasilnya sedikit, teman-teman. Ditambah dengan sekarang kalau mau kerjasama itu harus corporate lah, harus ada ini dan itu. Terus sekarang udah mulai paperless. Dan tiba-tiba saya sendiri mendengar bahwa anggota DPR gajinya, khususnya di NKRI di Jakarta ya, jadi minta tolong jangan disamakan dengan DPR yang ada di kabupaten atau daerah, khususnya yang di Jakarta. Tapi memang sih ini keterlaluan ya. Gaji rumah ngontrak lah, rumah ngekos lah, uang perjalanan dinas lah, uang makan lah, itu memang gila-gila banget sih teman-teman. Dan saya melihatnya ini nggak layak banget untuk disampaikan sebenarnya kepada masyarakat. Dan dari beberapa undang-undang baru atau keputusan baru yang salah satunya disahkan itu adalah undang-undang tentang TNI, yang akhirnya berimbas, dan memang ini sudah berusaha dibangun oleh Polri ya, tapi Polri juga ya, kepercayaan masyarakat bukannya tambah bagus tapi malah berkurang gitu. Jadi oke, langsung kita simak aja langsung. Saya kecilkan dulu. Nah, jadi di sini Bang Eko Patrio udah ada minta maaf ya. Saya juga ada komentar sih. Saya cuma bisa bilang yang sabar ya Pak, sudah dijarah warga. Saya bingung mau komentar apa, di lain sisi kasihan, tapi kalau diingat-ingat komentar pedas ada benarnya. Sambil nge-DJ lagi, salam waras dari saya Kang Fotokopi yang untungnya cuma 200 perak. Nggak ada maksud apa-apa, cuman saya bingung gitu loh. Saya mau bela Om Eko, bingung, tapi kalau misalnya saya nggak komentar, saya bingung jadi warga gitu. Karena pada dasarnya saya sendiri, eh saya sendiri bingung gitu. Karena saya sendiri penghasilan tidak banyak, saya sendiri penghasilan juga tidaklah besar. Tapi begitu saya tahu ternyata beliau berbuat seperti ini, ya ini menyakitkan sih. Bahkan tadi terakhir saya komentar tadi itu, nah nih, ini sekarang udah nggak bisa dibuka ya. Tadi masih bisa. Nah ini tadi masih bisa. Ini sekarang udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Ini komentar-komentar terakhir ya. Beliau udah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kalau kita lihat emosinya Pak Eko Patrio itu dari hidungnya ya, udah merah ya teman-teman ya. Itu kasihan banget sih. Saya sendiri ketika melihat video, nanti kita akan lihat, itu saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kasihan gitu. Karena memang nggak semua harta milik Bang Eko Patrio ini adalah harta yang sebenarnya ketika dia menjabat sebagai anggota DPR RI. Bisa jadi harta itu sudah dia kumpulkan jauh sebelum menjadi anggota DPR. Jadi nggak nggak harus benar ya bahwa semua uang yang dia dapatkan itu benar-benar dari anggota DPR. Tetapi kalau diingat-ingat lagi, saya sendiri juga melihat berita yang berseliweran di sana. Dia seolah seperti tidak memperhatikan kita ya. Saya nggak ngerti gitu loh, cara berpikir Bang Eko ini gimana gitu loh. Ini kita baca aja ya. Ini tiba-tiba ada yang komentar siap OTW lagi kan. Ini tiba-tiba ada yang komentar kayak gini gitu. Saya bingung gitu.
Saya bingung, ini ada 2 orang suka, lihat semua balasan nggak bisa. Jadi kemarin kemana aja, siap OTW, apalagi nih. Semoga Allah melindungi. Mulai dari pembungkaman fitur TikTok tiba-tiba hilang. Oh ya, udah gak bisa live ya. Kenapa gini amat ya? Oke, telat. Oh ya, bener, udah nggak bisa live. Oke, jadi beberapa orang udah nggak bisa live. Mungkin ada pembatasan, mungkin di-upload, mungkin juga video ini juga akan di-take down mungkin ya. Tapi di sini izin saya jelaskan, saya tidak membela massa dan juga tidak membela Ekopatrio. Saya hanya ingin memberitahukan keadaan saya sendiri dan sudut pandang saya tentang keadaan yang Indonesia chaos. Ini jelas Indonesia chaos. Bang, rumahnya ada yang silaturahmi. Pani. Klarifikasi bocah SD juga bisa bikin video nih, temuin aja, dengerin maunya apa. Malah WFH. Kodak katanya. Oke, ini adalah postingan dari Abang Ekopatrio yang saya lihat. Terus ini kabarnya juga Nafa Urba juga sempat posting 3 jam yang lalu. Berarti 3 jam yang lalu, kurang lebih sekitar 5 jam yang lalu atau 4 jam yang lalu, Nafa Urba membuat postingan ini 3 jam yang lalu. Berarti setelah rumah Bang Eko disatroni. Iya nggak sih? Iya, berarti setelah kejadian rumah Bang Eko didatangi, ini muncul lagi nih. Aduh. Nah ini nggak bisa ya dilihat komentarnya, nggak bisa semua. Kita akan coba cek yang lain. Masih ada nggak? Yep, nggak bisa. Yang ini juga. Oh bisa. Beban rakyat. Gila sih. Beban rakyat. Keren juga, nggak ada kerjanya. Hapus lagu woi. Hapus lagu. Aduh. Beli helikopter pribadi aja mbak gitu. Ya. Bahkan menurut saya Mbak Nafa Urba ini juga nggak semua gitu hartanya berawal dari menjadi anggota DPR RI gitu. Jadi kalau misalnya didatangi juga sih ya kelewatan sih. Untuk masa ya saya tahu kalau misalnya ada orang bercanda di komentar kayak gini. Bagus gini daripada daripada ngerusak fasilitas umum gitu. Ya nggak juga menjarah rumah anggota DPR juga kali ya, nggak gitu loh. Salah kalau misalnya harus menjarah rumah anggota DPR gitu. Jadi nggak semua sih anggota DPR itu kita samakan gitu, nggak semua. Masih ada Bang Pasya Ungu yang dia malah memfasilitasi Bang Eko untuk minta maaf, memberi ruang. Masih ada yang sebaik itu gitu loh. Bahkan saya melihat masih ada beberapa orang yang masih berjuang, mulai dari rapat, dari pagi sampai ketemu malam, belum pulang, belum ketemu keluarganya, dia memperjuangkan nasib kita semua. Masih banyak loh teman-teman, dan nggak semua gitu. Nah ini yang paling parah. Ini Bang Ahmad Syaroni, saya nggak tahu nih apa ya postingan dia, tapi yang menghujat bisa Anda lihat dan masih ada. Bumi kojang ganjeng. Saroni kayak ya itulah. Hati-hati mulutmu ya Saroni. Oh ini ya yang saya gaji bilang saya tol. Oke. Malu banget sama dunia ini kalau kualitas DPR diwakili sama Saroni ini ya. Begitulah komentar netizen. Memang hal yang paling menyakitkan teman-teman itu adalah ketika kita sebagai pengampu atau pembimbing masyarakat, mewakili perasaan masyarakat itu, terus kita melukai perasaan mereka gitu. Ya jangan gitu. Ada orang yang mengingatkan tuh dengerin dulu gitu. Sekiranya nggak mampu untuk dicerna dengan baik, ya ditampung dulu gitu loh. Jangan langsung dilawan dengan bilang, lu ini ya gitu, lu ngata-ngatain gitu. Ya enggak juga sih. Karena saya sendiri sebagai tukang fotokopi, ada orang fotokopi cuma 1.000, minta plastik lagi. Ya udahlah, dihargai gitu loh. Dihargai aja, belum tentu. Dan ini adalah kabar terkini yang saya dapat dari YouTube. Kita baca komentarnya aja lah ya.
Mulai sekarang kalau ada dugaan korupsi, mari kita rampas hartanya oleh seluruh rakyat. Siapa yang setuju? Ini kompor ini kompor nih. Ini kompor nih. Cara gedung KPK tuh. Iya bener juga sih. Ada banyak harta sitaan perampasan para komputer nih, para koruptor komputer. Koruptor. Ini bener nih. Tapi saya tidak melegalkan teman-teman untuk menjarah ya. Karena barang yang bukan milik kita, itu nggak boleh diambil karena nasabnya nggak jelas. Aku nggak mau ikut-ikutan jadi tukang rampas, bener mbak, nggak usah ikut. Rumah anggota DPR baru terlihat 3 orang seperti ini. Wow, oh ya, saya malah belum tahu. Setahu saya cuma ada 2 ya, Ahmad Saroni sama Eko Patrio. Kalau ada 3 saya kurang tahu. Makasih para media dan Kang Ojol. Tunggu. Tapi memang sih di sini di video ini waktu pas saya lihat itu ada orang yang komentarnya tuh gini, masuk Pak Eko gitu, terima kasih Eko gitu, terima kasih Mas Eko gitu, karena memang mereka berhasil masuk dan ya gitu mengobrak-abrik, menjarah, ngambil barang gitu. Kalau nggak bisa menghukum koruptor, masyarakat siap kasih keadilan, tapi ya nggak dengan penjara dong. Menyala pokoknya rakyatku, emang harus diberi pelajaran. Yang membuat rakyat Indonesia menderita. Asik sih. Kalimatnya bener. Tapi kalau ngasih pelajarannya dengan menjarah harta orang, yang saya takutkan merembet kemana-mana. Teman-teman bisa bayangin kan kalau ini semua tidak hanya terjadi di Jakarta. Dan kalau diingat-ingat kembali, awalnya demo-demo besar itu bermula dari Pati. Jadi api besar itu dimulai dari Pati. Nanti kita akan bahas lagi di segmen tersendiri. Memang kalau udah rakyat udah bergerak, people power ini mau sekuat apapun, jumlah anggota TNI Polri nggak akan cukup. Kalau ataupun mereka harus angkat senjata, yang disalahkan tetap pemerintahannya loh. Itu dia. Jadi Indonesia ini bener lah, memang Indonesia ini udah chaos, udah sulit. Yang jadi pembelajaran juga sih untuk anggota DPR. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau udah deket sama masyarakat, jangan sampai memicu perpecahan sehingga akhirnya masyarakat jadi cengah, ya kan. Jadi tutup poin aja, siapapun Anda, ya kita berdoa bersama lah ya, mudah-mudahan chaos seperti ini nggak bertambah gitu. Udah cukup banyak sih demo di mana-mana loh sekarang itu. Bahkan yang kemarin yang viral yang di Makassar itu, wow gila, nggak ada obat. Speechless saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dan ya saya doakan semoga lekas selesai. Hati rakyat segera diobati. Mohon Pak Presiden segera bertindak. Itu aja deh. Yuk, bye.